Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 116, halaman 127, Al-Maidah ayat 116. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini masih berbicara tentang seputar Nabi Isa alaihi salam. Jika dalam ayat 14 kemarin sudah kita sampaikan bahwa itu merupakan inti daripada surat Al-Maidah gitu ya. Karena di 114 itu Allah menyebutkan kata maidatan, dan ini merupakan doa andalannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat bagus itu ya, atau boleh mengamalkan doa ini ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, ini dari redaksi ini nampak sekali bahwa Nabi Isa itu seorang hamba, seorang makhluk, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah, beliau pun memanggil Allah, meminta Allah dengan redaksi Allahumma ya Allah. Nah, itu sama dengan kita kalau berdoa. Nabi Isa itu Allahumma Rabbana, nah gitu. Nah, di ayat 116 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan id, ingatlah, qala, ketika berfirman Allahu, Allah, kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan ini sebuah firman Allah atau sebuah pertanyaan Allah yang Allah tujukan kepada Nabi Isa alaihi salam, tapi kelak Pak di yaumul kiamah. Nah, dan luar biasanya di sini Allah menyebutkan kata ingatlah. Nah, itu padahal biasanya yang namanya mengingat itu terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, padahal ini kan belum terjadi. Kemudian kata qala pun menggunakan bentuk fi'il madi, kata kerja yang sudah lampau gitu. Telah berkata gitu, padahal belum berkata. Nah, itu Pak. Nah, itu oleh para ahli bahasa, oleh para ahli tafsir, itu dimaknai bahwa hal itu mengisyaratkan peristiwa itu di mana Allah bertanya kepada Nabi Isa itu bakal terjadi, pasti bakal terjadi.
Ya Isa, wahai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. A'angta, nah hamzahnya itu hamzah istifham ini Pak. Apakah angta engkau, kulta telah mengatakan linnasi kepada manusia. Nah, ini pertanyaan Allah nih. Wahai Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, ambillah saya, jadikanlah saya atau posisikanlah saya, wa dan ummi ya itu, dan juga ibuku, ilahain sebagai dua ilah, min dunillah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Isa, apakah dulu ketika dalam kehidupan dunia kamu pernah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa Nabi Isa dan Siti Maryam itu dua makhluk, yang menunjukkan bahwa Allah itu Khalik, Dat yang maha pencipta, yang maha esa. Qala, kemudian Nabi Isa menjawab, subhanaka, ini merupakan kalimat tasbih ini Pak. Subhanaka, maha suci engkau, maha suci dari persekutuan, perserikatan, maha suci dari tandingan-tandingan, bahkan maha suci dari penyerupaan gitu. Maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula, tidak sepantasnya bagiku an aqula mengatakan, ma laisa li bihaqqin, ma laisa yang bukan, li bagiku bihaqqin haknya gitu. Jadi tidak mungkin gitu Pak, kata Nabi Musa itu, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku, yang bukan menjadi kewenanganku. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang salah gitu. Jadi bihakin itu kebalikan dari ma laisa li bihaqqin, atau bila hakin gitu. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang batil, yang tidak benar. Apa yang tidak benar itu? Yaitu ketika Nabi Isa, atau seandainya Nabi Isa mengatakan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Apa yang bukan menjadi haknya itu? Mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu bukan hak Nabi Isa. In jika kungtu, keadaanku dahulu. Nah, ini kungtu ini karena pestu. Nah, itu diringkas nih Pak. Ini Rosam Usmani ini kan berdasarkan ijma itu Pak ya, dikumpulkan dari beberapa qiraah gitu. Qiraah itu dialek Pak. Jadi kalau Bapak pernah mendengar qiraah sab'ah, itu dialek logat, nah, logat orang-orang Arab pada saat itu.
Nah semua logat-logat itu dikumpulkan Pak, kan di Arab itu banyak gitu Pak, logat-logat, dialek-dialek lah. Itu jauh beda dengan orang Sunda, kan dialek banyak tuh Pak. Nah karena Mekah dan Madinah itu adalah dua kota yang sering dijadikan sebagai tempat ibadah haji, termasuk dua kota yang memiliki pasar yang sangat maju. Maka ketika orang-orang Arab dari berbagai penjuru datang gitu ke Mekah dan Madinah, di situ kan ada yang namanya interaksi, komunikasi. Nah, dipilihlah dari sekian banyak dialek atau logat itu menjadi tujuh dialek. Disaring gitu Pak, disaring. Dan semuanya yang 7 itu disatukan dalam dialek Quraisy itu. Orang-orang Quraisy. Kenapa ada 7 dialek gitu? Ini sebetulnya merupakan nikmat nih dari Allah Pak. Nikmat dari Allah, karena kalau Al-Quran hanya dibaca dengan satu dialek, itu kemungkinan banyak orang-orang di daerah-daerah atau di negara-negara lain selain Arab yang tidak akan mampu untuk mengucapkannya Pak. Karena ada beberapa kata yang sulit untuk diucapkan Pak. Kalau hanya memiliki satu dialek, maka dipilihlah 7 tuh. Dengan 7 dialek itu bisa mewakili seluruh logat-logat, dialek-dialek yang ada di dunia. Ini kalau dikumpulkan di dunia itu ribuan bahkan jutaan dialek Pak. Orang Sunawai sabaraha 10 dialek. Orang Batak sabaraha 10. Indonesia lebih dari ratusan Pak dialek, apalagi sedunia. Nah dengan 7 itu bisa terwakili itu Pak, sehingga negara manapun bahasa apapun akan mudah untuk membaca Al-Quran gitu. Nah asalnya kungtu itu kana, kemudian tu kana anak, cuman kan hese macam apa ingkana anak gitu, digabung jadi ingkungtu gitu. Itu kalau ingin tahu harus belajar ilmu qiraah sab'ah itu Pak, 7 macam bacaan, lain 7 lagam, lain 7 macam qiraah Pak. Kalau lagam adanya di kita, dikenalnya kalau lagaman di Indonesia. Kalau di negara-negara lain enggak dikenal langgam gitu. Diurangkan ayat bayati jeneng artinya. Kita lanjutkan nih, ingkung tukultuhu. Nah, jika aku dahulu pernah mengatakan seperti itu. Fakot maka sungguh alim tahu, engkau pasti mengetahuinya. Nah itu Pak. Nah ini kan menunjukkan bahwa dialog ini antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala itu terjadinya di hari kiamat, sedang membicarakan masa di mana Nabi Isa itu hidup di dunia. Ya Allah, seandainya aku pernah mengatakan perkataan seperti itu, maka pasti engkau akan mengetahuinya. Ta'lamu, engkau maha mengetahui, ma segala sesuatu fi nafsi, yang ada di dalam diriku, yang ada dalam jiwaku. Tidak ada satupun sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada dalam diri makhluknya yang tidak diketahui oleh Allah. Makanya kan Allah itu disebut sebagai Zat Al-Halim. Salah satu asma Allah itu kan Al-Halim, Al-Khabir itu Pak. Al-Halim itu kan maha lembut. Maha lembut dikarenakan saking lembutnya Pak,
saking lembutnya. Itu bisa menjangkau seluruhnya, bisa menjangkau ke tempat serahasia apapun. Kang boro-boro Allah anu maha lembut, angin saja kan saking lembutnya angin itu bisa menjangkau itu Pak ke tempat-tempat yang kecil. Itu baru angin ciptaannya, apalagi yang menciptakannya. Maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah itu. Bahkan Allah itu Al-Khabir. Beda Al-Alim dengan Al-Khabir, Pak. Kalau alim itu pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya nampak dan sudah terjadi biasanya. Makanya yang namanya dukun itu hanya mengetahui peristiwa yang sudah terjadi. Dari mana taunya? Dari setan. Setan itu tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi tidak tahu. Disebutnya juga ilmu perdukunan, bukan khabir perdukunan, Pak. Karena pengetahuan dukun yang diberikan oleh setan itu terkait sesuatu yang sudah terjadi. Bapak hilang dompet kemarin, datang ke dukun, mungkin saja dukun tahu itu, karena diberitahu oleh setan, Pak. Tapi kalau untuk apa yang akan terjadi besok, setan pun nggak tahu, Pak. Wa matadri nafsun mada taksibu goda, itu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nah, khabir itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendetil, bukan hanya yang sudah terjadi tapi yang belum terjadi. Allah itu Al-Khabir. Nah, jadi Nabi Isa mengatakan, engkau itu maha mengetahui apa yang tersimpan dalam diriku. Wa dan la tidak a'lamu, aku mengetahui ma apa fi nafsik yang ada dalam dirimu. Ini kan sebuah jawaban yang sangat halus, menunjukkan akan kesopanan, akan akhlak ta'zimnya Nabi Isa terhadap Allah. Jadi jawabannya untuk apa Allah itu, saya mah pernah mengucapkan gitu. Jadi Allah itu menjawab itu dengan memberikan pujian kepada Allah dan menunjukkan kelemahan dirinya. Innaka sesungguhnya engkau angta sesungguhnya engkau Allamul Ghuyub. Nah, ini dari sini kelihatan nih Pak nih. Jadi kalau ilmu alam itu menunjukkan pengetahuan terkait hal-hal yang konkret. Kalau al-ghuyub itu adalah pengetahuan yang terkait dengan hal-hal yang abstrak gitu. Ini dua asma nih, satu alam, dua al-ghuyub, al-ghaib. Ayat 117, ma qultu lahum, ma tidaklah qultu aku mengatakan lahum kepada mereka. Ini perkataan Nabi Isa nih. Illa melainkan ma sesuatu amartani. Amartani itu amaro plus angta plus ni gitu. Digabung amartani bihi. Aku itu tidak pernah mengatakan kepada manusia kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan saya ini Tuhan gitu. Tidak pernah mengatakan sembahlah aku gitu. Tidak pernah. Kenapa? Karena Allah pun tidak pernah memerintahkan seperti itu. Tetapi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Isa apa? Ani budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, perintah Allah ini disampaikan oleh Nabi Isa kepada manusia, khususnya kepada kaumnya.
kalian itu harus mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, yang mana Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Nah itu, ini sebuah pernyataan tegas Pak, sekaligus sanggahan terhadap pemahaman keyakinan bahwa Allah itu Tuhan. Nabi Isa mengatakan Allah itu Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu, dan aku dahulu, alaihim, atas mereka, syahida, menjadi saksi, madum tu, selama aku, fihim, berada di tengah-tengah mereka. Selama aku hidup, aku ini menjadi saksi. Falamma, maka ketika tawaffaitani, maksudnya begini, kan sudah kita bahas tempo hari itu bahwa Nabi Isa itu kan belum diwafatkan oleh Allah, bal rafa'ahu, tetapi diangkat ke sisi Allah. Nah itu Pak, baru nanti di akhir zaman itu Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi. Nah maka tawafaitani di sini dimaknai diangkat, harus dikorelasikan, dimunasabahkan dengan ayat yang lain. Jadi falamma tawaffaitani, maka ketika engkau itu mengangkat aku ke langit, maksudnya Pak, kungta anta, engkaulah atau ar-raqib alaihim. Ar-raqib, raqib itu kan ini muraqabah itu Pak, engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Nah ini kan sebuah dialog yang sangat luar biasa Pak. Ya Allah, dahulu ketika saya hidup gitu, sayalah yang menjadi saksi atas mereka, sayalah yang menyampaikan bahwa kalian harus menyembah Allah, bukan menyembahku. Lalu aku menyaksikan bagaimana respon dan sikap umatku itu. Di antara mereka ada yang beriman, orang-orang Hawariyun gitu, tapi ada juga yang ingkar seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Nah tapi setelah aku wafat, aku tidak tahu gitu. Engkaulah, kenapa? Karena engkaulah yang menjadi raqib bagi mereka. Wa anta, dan engkau ala terhadap kulli, segala syai'in, sesuatu, syahida, itu maha menyaksikan, zat yang maha menyaksikan. In jika tu'adzibhum, tu'adzib itu azab, itu siksa Pak. Jika engkau menyiksa mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ibaduk, itu adalah hambamu gitu, bukan hambaku gitu. Jadi engkau punya kewenangan gitu Pak. Seandainya engkau itu mau menyiksa mereka karena mereka tidak mengesahkanmu, seandainya mereka itu mensekutukanmu, seandainya mereka itu mengatakan saya ini, Isa ini, Maryam ini sebagai Tuhan, engkau punya kewenangan karena engkau adalah sebagai penciptanya, engkau sebagai ma'bud dan mereka sebagai ibad atau sebagai abid gitu Pak. Wa in, dan jika tagfir lahum,
dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, fa innaka anta, maka sesungguhnya engkau al-aziz, dat yang maha gagah, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Nih kalau Bapak perhatikan apa ya, urutan katanya luar biasa nih Pak. Kenapa Al-Aziz lebih dulu daripada Al-Hakim? Ditinjau dari aspek puisi luar biasa Pak. Coba kalau dibacanya Al-Hakim Al-Aziz, teu enakeun eta Pak. Hakimun Aziz teu enakeun. Tapi lamun Azizun Hakim enak gitu Pak. Dilihat dari sisi makna, tadi kan di awal itu bicara tentang siksa, maka kata aziz didahulukan daripada hakim. Baru Allah bicara tentang ampunan tuh, takfir. Nah, makanya Allah kalau takfir itu erat kaitannya dengan hakim. Kalau siksa, azab itu erat kaitannya dengan ajiz. Nah karena adab didahulukan maka ajiz pun didahulukan, atau karena takfir didahulukan maka hakim diakhirkan, maka hakim diakhirkan. Nah itu sebetulnya mengajari kepada kita bagaimana menyusun sebuah kalimat ketika berbicara itu begitu Pak. Jadi jika engkau itu mau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu hambamu. Tapi jika engkau mau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau zat yang maha gagah dan yang maha bijaksana. Dan Bapak kalau perhatikan nih kata tu'adzibhum, itu ada ba plus humnya itu ini disambungkan Pak, disambungkan, diidopatkan gitu istilahnya itu. Jadi kata adab diidopatkan kepada hum, disandarkan kepada hum, sehingga menjadi satu kata itu Pak. Asalnya itu dua kata terpisah itu. Tapi kata tagfir lahum itu goiru idopah, tidak disandarkan Pak, terpisah. Kata goparo enggak tagfirhum tapi tagfir lahum itu Pak. Itu ada isyarat yang sangat luar biasa Pak. Kita lanjutkan nih. Qala Allahu, nah qala berkata Allahu Allah, atau Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam itu, wahai Isa, hadza yaumun, yaumu yang fa'us shadiqina sidquhu, hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Hari ini adalah hari yang akan membenarkan orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Puncak kejujuran itu Pak nih, perlu saya katakan, puncak kejujuran itu adalah mengesahkan Allah itu Pak. Ini harus dipahamkan kepada umat Islam nih. Kenapa seringkali umat Islam itu terkecoh gitu, sampai-sampai di masyarakat ada perkataan begini, lebih baik non muslim yang jujur ketimbang muslim yang korup. Kan begitu Pak. Saya katakan puncak kejujuran itu mengesahkan Allah. Kalau orang tidak mengesahkan Allah, itu sudah tidak jujur itu Pak, dan pasti tidak akan jujur. Allah saja dibohongi, apalagi manusia tuh Pak, kan gitu. Kalau sama Allah berani berbohong, apalagi sama manusia.
yang pengetahuannya dangkal kan gitu. Nah, jadi pada hari ini adalah hari yang sangat mengembirakan bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Siapa orang yang jujur itu? Jadi kalau bicara jujur Pak, ada jujur dalam tataran akidah, ada jujur dalam tataran ibadah, ada jujur dalam tataran akhlak. Nah, yang kita kenal selama ini adalah jujur dalam tataran akhlak. Padahal ada jujur dalam tataran akidah. Apa? Ketika orang mengesahkan Allah, dia jujur itu. Nah, dari kejujuran itulah Pak nanti akan berimbas kepada kejujuran-kejujuran yang lain. Kita lanjutkan. Lahum bagi mereka yang jujur itu Pak, yang mengesahkan Allah, jannatun, surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya itu al-anhar, sungai-sungai, banyak sungai. Ada sungai dari Khomer di ayat lain tuh Pak, ada sungai dari Laban, ada sungai dari Janzabil, dari susu, dari jahe, dari banyak lah, ada salsabil gitu. Khalidina, mereka kekal fiha di dalamnya abada, selama-lamanya. Radiyallahu anhum, nah Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi begini Pak, tadi dikatakan siddiqina sidquhum, bahwa puncak kejujuran itu adalah ketika orang itu mukhlisin, Pak. Ketika dia itu ikhlas mengesahkan Allah. Nah, buah dari keikhlasan itu adalah ridho, Pak. Ridho. Di kita sering tumpang tindihnya banyak. Sing ikhlas, sing ridho. Kalau ada orang ditinggalkan meninggal, seorang suami ditinggalkan meninggal oleh istrinya, sing ikhlas, sing ridho, ridho pisan, gitu. Erek kawin deui kan gitu ta. Tuh ya. Sing ikhlas, sing ridho. Harus dibedain Pak, ikhlas jeung ridho. Ikhlas itu terkait dari dalam keluar, memberi lah Pak. Kalau ridho dari luar ke dalam gitu Pak. Dua-duanya sifat hati Pak, ikhlas sifat hati, ridho sifat hati. Cuman kalau ikhlas nih dari dalam keluar, kita ibadah harus ikhlas gitu Pak. Sodakoh ikhlas. Kalau ridho dari luar ke dalam, kita dapat musibah yang ridho ya gitu. Itu kalau ridho, orang sakti balik. Lamun orang kena musibah sing ikhlasnya gitu. Mestinya yang ridho ya gitu Pak. Mestinya begitu. Makanya tadi sidquhum itu ikhlas Pak. Sementara buah dari keikhlasan itu Allah ridho kepada mereka gitu Pak. Jadi ridho itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan ridho. Sementara ikhlas, apa yang kita berikan kepada Allah, saat memberi kita harus ikhlas. Dalikal fawzul azim. Nah, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Terakhir, lillahi, hanya milik Allah la mulkus samawati, seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan, seluruh kepemilikan yang ada di seluruh langit dan wal ardi, di seluruh bumi. Wama, dan jadi maksudnya wama di sini itu umum ini Pak, umum, lebih umum daripada man sebetulnya. Kalau wama itu ada yang mengembalikannya, maknya itu kembali kepada mulku,
wa mulku fihinna, dan milik Allah lah semua kepemilikan kerajaan kekuasaan yang ada di antara langit dan bumi. Wa huwa, dan dialah Allah ala terhadap kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kajian tafsir surat Al-Maidah sudah berakhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.